Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, mari kita merenungkan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, terima kasih untuk kehidupan kami, untuk keselamatan di dalam Kristus. Berkati perenungan firman Tuhan ini, terangi hidup kami sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Demi Kristus. Amin. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita diajar entah oleh siapa ya, tapi sering sekali ya, paling tidak cukup banyak kali kita dengar bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang besar, ya kan? Memikirkan hal-hal yang besar, tujuan-tujuan yang besar. Alkitab memang menasihati kita untuk memikirkan hal-hal yang besar. Tetapi yang Alkitab maksudkan dengan hal-hal besar, dengan yang dimaksudkan nasihat yang barusan tadi itu berbeda. Alkitab mengatakan supaya kita ini menaruh pikiran kita pada perkara-perkara yang di atas, ya kan? Itu ada di Kolose 3 gitu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Kita disuruh memikirkan perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara yang mulia, yang besar, tentang Tuhan, kerajaannya, kemuliaannya. Itu hal-hal yang paling besar yang bisa manusia pikirkan. Tetapi yang dimaksudkan nasihat yang biasa kita dengar itu adalah perkara besar, itu adalah perkara tentang hidup kita, diri kita, apa yang kita inginkan, cita-cita kita, semua hal itu. Bagi Alkitab, ketika sudah menyangkut diri kita, maka Paulus menasihatkan tadi itu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya pada bagian ini, pikirkanlah sehingga kita bisa menguasai diri. Karena beberapa orang berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri sehingga dia tidak lagi menguasai dirinya, sehingga dia hidup di dalam khayalan, di dalam imajinasinya sendiri. Beberapa orang dalam hal ini sehingga mereka menjadi narsis. Apa yang dia pikirkan itu terlalu tinggi. Dia pikirkan tentang dirinya terlalu tinggi, sementara kenyataannya tidaklah demikian. Ini disebut narsis. Narsis itu adalah orang-orang yang hampir selalu memandang dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya sendiri itu indah, baik, benar, hebat, hal-hal yang besar. Sementara hal-hal itu bukanlah hal-hal yang nyata, itu bukan realita. Sehingga membayangkan sesuatu yang melebihi apa yang seharusnya, apa yang sepatutnya tentang diri kita, itu bukanlah satu hal yang patut kita pikirkan. Yang benar adalah yang dinasihati kitab suci ini, memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita menguasai diri
menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Dan ketika kita berbicara mengenai memikirkan hal-hal yang patut kita pikirkan sesuai dengan iman kita, itu juga bukan sesuatu yang kita buat-buat. Seperti beberapa orang berpikir kalau pengen mobil, ya udah taruh aja tangan di atas mobil itu, atau beli posternya, di print aja posternya, taruh di tembok kamar, dan tiap hari tumpang tangan dengan iman berkata, di dalam nama Yesus saya punya mobil itu. Itu tindakan orang-orang yang mengikuti pemikiran zaman baru ya, New Age ya. Itu bukan berasal dari Alkitab. Alkitab tidak memerintahkan mobil untuk datang. Kita bukan dukun atau yang semacam itu ya. Ketika kita menginginkan sebuah mobil, kita datang pada Tuhan dan memohon padanya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Bapa kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita ini beribadah kepada Tuhan. Dalam kebutuhan-kebutuhan kita yang banyak ini, kita pasrahkan, kita naikkan, kita pohonkan pada Tuhan. Bukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh The Secret, oleh zaman baru itu, yang apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu dapatkan. Sementara Alkitab bilang, pikirkan supaya kamu menguasai dirimu. Penguasaan diri menjadi tujuan dari proses berpikir kita. Sehingga apapun yang sedang Anda pikirkan sekarang, pastikan bahwa pikiran itu bertujuan supaya Anda bisa menguasai diri. Dan kalau Anda mau memikirkan perkara-perkara yang besar, maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tentang Tuhan, tentang kemuliaannya, tentang kerajaannya. Mari bayangkan Tuhan datang dan memerintah. Tuhan datang dan menguasai bumi. Tuhan datang dan menguasai hidup kita. Sehingga hidup kita semakin lama, semakin mengasihi, semakin berbuah, semakin memberkati banyak orang. Hidup kita semakin lama, kita semakin menikmati di dalam damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan memang sudah sediakan bagi kita dalam Kristus. Mari pikirkan bagaimana kita menerima hikmat dari Tuhan, bagaimana kita menerima kepintaran, kepandaian, pengertian. Supaya apa? Supaya kita bisa menguasai diri. Supaya apa menguasai diri? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, supaya kita bisa mengasihi sesama. Orang-orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Orang-orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya. Dia menghormati orang tuanya. Dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan beres. Orang-orang yang bertanggung jawab dengan hidupnya. Orang-orang yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin indah di mata Tuhan, semakin serupa dengan gambar Kristus. Semakin hari orang-orang ini menjadi orang-orang yang semakin menebar keharuman Kristus di mana-mana. Dengan cara apa? Kasih mereka semakin dalam, kepedulian mereka semakin baik, mereka semakin menjadi berguna bagi sesama, mengasihi sesama, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Itu kenapa penting untuk kita ini berpikir supaya kita bisa menguasai diri. Karena orang-orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang tahu diri, tahu posisinya, tahu bagaimana dia harus melakukan apa, tahu fungsinya sebagai apa. Di kantor, di masyarakat, di dalam keluarga, dia tahu, oh saya ini sebagai suami atau sebagai istri, saya harus bikin apa, saya harus ngapain, oh harus begini. Dan ketika dia memikirkan itu, dia menguasai dirinya, dia melakukan itu. Sehingga orang-orang akan menikmati buah dari kehidupannya dia. Kenapa? Karena dia melakukan tepat seperti yang seharusnya dia lakukan. Dia berfungsi, di kantor dia berfungsi, di rumah dia berfungsi, dalam keluarga besar dia berfungsi, dalam pertemanan dia berfungsi. Kenapa? Karena itulah yang dia pikirkan. Yang tidak terlalu besar, tidak muluk-muluk, tetapi apa yang patut dipikirkan sehingga dia bisa berfungsi dengan baik. Dan ketika ada hal-hal besar yang harus dia pikirkan, dia berpikir tentang apa? Tentang Tuhan. Karena tidak ada topik yang lebih besar yang dapat manusia pikirkan kecuali
topik tentang Tuhan, karena itu topik terbesar, termegah, terindah, terdalam yang bisa seorang manusia pikirkan. Demikian perenungan kita kali ini. Mari kita menguasai diri kita dengan kita berpikir hal-hal yang patut kita pikirkan, sehingga kita menjadi pribadi yang memberi buah dalam kehidupan kita dan memuliakan Tuhan. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.